kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Maaf sebelumnya kalau video ini cukup terlambat karena saya ada tugas, ada bukan pekerjaannya, ada kewajiban yang harus tidak bisa ditinggalkan, dan di tempat yang saya melakukan kewajiban saya itu akses internetnya sulit diakses, maksudnya sulit diakses pakai paket data saya. Ya seperti biasa, harusnya Jumat pagi, ini tertinggal satu hari. AS Roma Feyenoord lawan AS Roma ini final ulangan musim lalu. Jika di teman-teman melihatnya secara skor itu Feyenoord bermain cukup bagus, dia layak menang 1-0, tetapi apakah perbagiannya cukup bagus? Ya 50-50. AS Roma juga bermain, ya dari sisi penyerangannya cukup kompleks, ya dia ada cederanya. Pellegrini ya masih cukup tidak konsisten, masih banyak kritik terhadap dia. Dybala cedera, oleh kan cedera, Tammy Abraham cedera, Paulo Dybala cedera. Jadi cukup banyak ada 3 pemain cedera di kubu AS Roma. Hal itu menyebabkan Roma di bawah performa dengan kurangnya 2, bahkan bisa dibilang 3 dari 4 otak penyerangan Roma itu cedera. Jadi kalau orang ngomong El Shaarawy itu bagus ini, ya tapi dia bukan otak dari serangan Roma versi Mourinho. 4 otak penyerangan versi Mourinho itu kan Paulo Dybala, Pellegrini, Zalewski, dan ini terakhir itu Tammy Abraham. Ini otak serangan Roma, meskipun ada plus minusnya. Zalewski mempunyai naluri menusuk dan bertahan cukup bagus, tetapi akurasi gol tendangannya tidak memadai. Pellegrini adalah orang yang memadai dalam segi akurasi, tetapi dalam segi mengatur ritme, menjaga kualitas permainan kurang sekali. Dybala adalah kesempurnaan dari semua tipe, tapi ya kualitas fisiknya terkadang menjadi sebuah kendala. Tammy Abraham sangat mumpuni dalam akurasi, sangat kuat dalam mengintimidasi, tetapi ya seperti striker zaman sekarang, ya striker ada egoismenya cukup bagus, gaya menekannya cukup bagus, tetapi ya kualitasnya masih banyak belajar. Dan ini yang saya tekankan, kalau bagi semua yang mengaku romanisti atau menyukai Roma itu sekarang nggak bisa beli pemain asal-asalan, karena ada financial fair play, punya jejak rekam pemain yang asal beli tapi tidak dipertanyakan kualitasnya. Jangan mengatakan semua pemain buang aja, karena semua butuh proses. Sejarah kapten Roma tuh nggak pernah lahir dari suatu kesempurnaan sosok. Kalau ngomongin kesempurnaan yang lahir dari kesempurnaan sosok itu Giuseppe Gaini, Aladir, Danilo De Rossi, tapi Totti sebelumnya Ganiani, wakil kaptennya Aladir, itu kan lahir dari suatu keadaan yang memaksa. Totti lahir dari keadaan memaksa, Lorenzo Pellegrini lahir dari keadaan memaksa, dan pertandingan ini adalah pembuktian. Roma kurang menggigit walaupun mendominasi di babak pertama dalam segi agresivitas
di kotak penalti itu jelas, tetapi kemampuan bertahannya lebih kuat dibanding sama kuat dengan Feyenoord, sama jauh sangat kuat. Entah bagaimana Feyenoord memang bermain dengan ritme yang lebih bagus daripada Roma. Walaupun kita bisa membandingkan apakah pemainnya benar-benar berkualitas, itu masih kita bisa pertimbangkan, masih kita bisa berdebat panjang soal itu. Tetapi ya come on, ayolah, kalau bahasa singkatnya, lo ngomongin pemain yang udah cukup ada di Roma, tapi lo masih kadang-kadang bersandar ganda dengan mengatakan efektivitas. Ya, Roma setelah Rudi Garcia kapan bermain kualitasnya mumpuni tinggi? Kalian ngomong zaman Ezio Di Francisco, dia sama-sama semifinal, Francisco sama-sama semifinal. Tapi jawabannya adalah apakah skuad keduanya itu dibandingin skuadnya Mourinho sama-sama bisa dibandingin dengan masanya Rudi Garcia, Spalletti, Fabio Capello? Enggak kan? Itu yang jadi sebuah kekesalan saya saat kalian mengatakan Pellegrini dibuang saja. Lihatlah di pertandingan ini, apakah kualitas tim Roma itu bisa dikembangkan dengan tidak adanya Pellegrini. Selama 20 tahun saya menjadi Romanisti, itu ada jawaban seperti ini adalah seperti jawaban orang bodoh. Tidak seperti waktu saya kesal dengan Anthony Conte sama itu 2 minggu saja kesalnya, karena yakin Roma akan menemukan pengganti sebadan, dan itu terbukti. Dan kebiasaannya Roma yang mulut-mulut yang bilang mengatakan buang pemain ini, buang pemain itu, tidak didasarkan ada antara klub dan pemain, tidak ada pemicunya. Kadang-kadang dia keluar dari Roma mainnya lebih bagus. Itu. Jadi itulah sekian singkatnya, lebih singkatnya kalau ngomongin Pellegrini pertandingan Feyenoord sama ini. Kedua adalah Rudi Garcia. Saya sangat menyayangkan Rudi Garcia dipecat sama Al Nassr. Walaupun saya juga cukup menduganya, karena ada satu pemain cukup egois, cukup egois, diomongin sama Justin Laksana. Ya, saya jadi merasa cukup yakin, soalnya Rudi Garcia adalah orang yang cukup kepala batu, tetapi dia bisa memberikan alasan yang cukup fleksibel untuk seorang Totti untuk mengurangi ketegangan. Kenapa harus Totti tidak tergantikan? Ini hal Cristiano Ronaldo baru datang, ya kita tahu dia pemain hebat, kualitas tinggi, tapi dia tuh datang sebelum pelatih datang. Cristiano Ronaldo datang tuh setelah Rudi Garcia datang loh. Dan Rudi Garcia punya kualitas yang menunjukkan bahwasanya dia bisa melatih klub walaupun minim bintang. Ngomongin Roma, ya Roma banyak pemain yang dibeli Rudi Garcia, kualitas menyerang dan kualitas bertahan lebih bagus perkembangan pemain bertahan dibanding menyerang kalau di zamannya Rudi Garcia. Ya, 50-50 sih kalau melihat track recordnya di Lyon, terus di Lille, di Roma, sama-sama flag. Ya umum saja sih, tapi ya kalau mengatakan pengen pelatih yang bisa memberikan gelar,
dia pengen pelatih juara. Kenapa dulu ngontrak Rudy Garcia? Karena kan Rudy Garcia adalah pemain, wah, pelatih yang yang punya program besar dalam pengembangan permainan. Itu saja sih. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya kurang lebihnya mohon maaf. Klik channel ini, klik klik link tombol suka jika kalian menyukainya, klik subscribe jika ingin mengikuti channel ini. Pendapat Joseph, tulis komentar Anda baik saran dan kritik di kolom komentar, dan klik link Saweria untuk berinvestasi di link ini. Kurang lebihnya terima kasih.